Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Dasar. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang koloid, yaitu apa itu koloid, kemudian apa saja sifat-sifat dari koloid, kemudian keadaan dari koloid. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri beserta memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Fauzan Farid, selaku pembuka presentasi kali ini. Kemudian ada Loviawan Felix Jeremy yang akan menjelaskan tentang pengertian dari koloid. Kemudian ada Ahmad yang akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari koloid part 1. Kemudian selanjutnya ada Jire Immanuela yang akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid part 2. Kemudian ada Tita Aranda Anudita yang akan menjelaskan tentang koloid. Ya, mungkin langsung saja. Bahwa campuran terdiri dari dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ialah campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat yang tercampur menjadi satu fase dan tidak terlihat terpisah satu sama lain. Campuran yang termasuk jenis ini, salah satu contohnya ialah larutan. Selanjutnya, campuran heterogen ialah campuran yang terdiri dari dua fase atau lebih yang membentuk suatu campuran terpisah. Berdasarkan ukuran partikelnya, campuran heterogen dibagi dua jenis, yaitu suspensi dan koloid. Pada presentasi kali ini, kita akan lebih fokus ke pembahasan mengenai koloid. Halo, perkenalkan nama saya Loviawan Felix Jeremy dari kelompok 1 Teknik Kimia. Di sini saya bertugas sebagai pencari materi. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Terus dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, untuk fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lainnya. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata itu dinamakan medium pendispersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2021, NIM 21090660046. Tugas saya dalam kelompok ini yaitu mencari materi-materi mengenai koloid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat pada koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Pada dispersi koloid, partikel-partikel koloid cukup besar sehingga bisa menghamburkan dan memantulkan sinar sekelilingnya yang disebut sebagai efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Jika seberkas sinar dipusatkan ke suatu dispersi koloid yang diamati dengan alat ultramikroskop, maka akan terlihat partikel koloid sebagai partikel kecil yang memantulkan sebuah sinar dan bergerak secara acak. Ketiga yaitu elektroforesis. Jika arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid akan bergerak menuju ke elektrode yang bersifat negatif maupun positif. Ini membuktikan kalau partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya bermuatan listrik. Yang keempat, absorpsi. Adanya permukaan partikel-partikel koloid yang bisa menarik partikel-partikel yang bermuatan listrik di sekitarnya disebut dengan absorpsi. Perkenalkan, nama saya Jire Immanuela. Tugas saya dalam kelompok ini adalah pengeditan video. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid bagian kedua. Yaitu yang pertama adalah dialisis. Proses pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu dengan mempergunakan selaput semi permeabel. Kemudian yang kedua adalah koloid pelindung. Artinya, koloid yang dicampurkan ke dalam koloid yang lain sehingga koloid yang ditambahkan bisa menjadi stabil. Yang ketiga, liofil dan liofob. Antara partikel koloid dan mediumnya yang berupa zat cair dapat saling bercampur bersifat liofil dan cenderung memisahkan yaitu bersifat liofob. Kemudian yang kedelapan adalah koagulasi.
Koagulasi sendiri adalah peristiwa bergabungnya partikel-partikel sehingga menjadi kumpulan yang lebih besar atau yang berukuran lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Nadarunita dengan NIM 21090660006 dalam kelompok 1 tugas besar kimia dasar. Dalam kelompok ini saya melakukan makalah dan PowerPoint atau presentasinya. Dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait keadaan koloid. Jadi keadaan koloid merupakan suatu keadaan di antara larutan dan suspensi. Suatu kumpulan dari beberapa ratus atau beberapa ribu partikel yang membentuk partikel lebih besar dengan ukuran sekitar 10 angstrom sampai 2000 angstrom dapat dikatakan dalam keadaan koloid. Dalam suatu sistem koloid, partikel-partikel koloid terdispersi tersebar dalam medium pendispersinya. Zat terdispersi maupun medium pendispersi koloid dapat berupa zat padat, cair, atau gas. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaklumi dan akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Dan jika ada lebihnya akan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.